وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Keluarga seberataan, Bapak Ibu, orang tua kita, sesepuh, para pemuda, seluruh jajaran panitia majelis, hadirin wal hadirat, jemaah majelis ilmu yang dirahmati Allah, diberkahi umur kita oleh Allah, diampuni dosa dan kesalahan kita oleh Allah, ditempatkan di suatu tempat taman dari taman surga Allah. Kita diberikan kemuliaan, keberkahan umur sampai di mana kita menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu pada yaumul jazaa. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahannya, rahman dan rahimnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini bersama-sama bersilaturahmi, diisi dengan kajian-kajian ilmu Allah berkenaan dengan fardu ain. Tentunya pekerjaan yang kita laksanakan ini nilainya adalah nilai ibadah wajib. Barang siapa melaksanakan sesuatu amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa memberikan 27 kali lipat satu dari kebaikan amalan itu. Apalagi beberapa macam kebaikan amalan yang kita lakukan pada malam hari ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga beliau dan sahabat serta umat Rasulullah sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Minggu yang telah lewat kita membicarakan mengenai tentang adab atau tata cara bagaimana kita meletakkan sesuatu tempat dari air yang kita pakai untuk wudu. Pada kesempatan ini selesai kita melaksanakan tentang membicarakan wudu. Kita lengkapi dengan tentang rukun wudu, kemudian tayammum. Karena tentang tayammum ini jarang dibicarakan, padahal juga fardu dalam mempelajarinya fardu ain. Mesti diketahui oleh setiap kita perorangan. Karena kalau kita
atau mandi wajib kada kawa memakai banyu, maka hendaklah diganti dengan tayamum, bersuci darurat dengan memakai debu yang suci. Tapi jarang kita dulu pakai banyu aja pindah kulit, apalagi pakai debu. Jadi kada boleh kuliran dengan mentah sudah. Maka yang telah kita sebutkan tentang meletakkan tempat ember atau wadah tempat kita berwudu di sebelah kanan dan sebagainya itu hukumnya sunat wudu. Kemudian rukunnya, wal wajibu bi jumlati ma dzakarnahu fil ghusli amrani. Dan adapun wajib daripada jumlah pekerjaan yang kita lakukan pada wudu disebutkan pada kitab ini ada dua macam. Kewajibannya dua. Pertama, an-niyatu, niat. Kalau rukunnya, fardunya, wa fardul wudu niat, termasuk juga wajib. Yang berikutnya setelah niat, wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Nang ketiga, wa ghuslul yadaini ila mirfaqaini, membasuh dua tangan sampai dua siku. Berikutnya, wa mashu ma yanṭaliqu alaihi al-ismu min ar-ra'si, menyapu rambut kepala yang batas tumbuh kebiasaan rambut. Yang berikutnya, wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh dua kaki sampai ke dua buku lari dan tertib. Jadi niat dengan tertib itu kesimpulan daripada furudul wudu. Niat kenapa jadi wajib? Karena mengamalkan hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat. Hanya saja sah amal ibadah seseorang itu apabila disertai dengan niat. Amal ibadah apa saja? Wudu, mandi, sembahyang, bersedekah, berzikir, bersolawat, beristighfar, mesti disertai dengan niat. Beristinja, membasuh najis, mesti disertai dengan niat. Kalau ada, maka ada sah ibadah kita. La yasihhal wudu'a illa binniyat. Tidak sah wudu seseorang kalau tidak disertai dengan niat. An-niyatu, niat dari mana? An-niyatu fi qalbi. Niat itu andaknya di dalam hati. Amun dibaca itu lafaz sebenarnya ada hurufnya, ada suaranya. Ada niat ini kada ada huruf, kada ada suara. Dalam hati sudah ada dalam badan kita kan. Kemudian di dalam hati lagi niatnya. Lapisan yang kedua rupanya niatnya. Ada qalbun,
dangkal bengkau disebut fuad. Fuad itu adalah lintasan atau getaran-getaran yang menyinari kepada seluruh anggota badan kita, yang memerintah kepada seluruh anggota badan kita, nang begantar memerintah anggota badan kita. Kemudian niat itu wa haqiqatun niyati hiya iradatullahi subhanahu wa ta'ala. Sebenar-benarnya niat yaitu iradat kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hadis Nabi itu akurat, jelas. Biar Nabi bila bergawi kada disertai lawan niat, kada sah gawiannya. Artinya kada bernilai makan, kada berniat apa-apa. Biasa, kada bernilai. Nah, sayangnya kalau kita makan niat apa? Niat di hati makan dari rezeki nikmat pemberian Allah. Niat di hati kita supaya sehat, nyaman melaksanakan ketaatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kabun nyaman juga, kalau berdagang nyaman, harus ada dapat. Ke kantor nyaman, berpikir tidak dulu. Mengajar nyaman, tidak pusing lawan kelakuan murid taruh nyaman. Coba biar mengajar, taruh lapar, anak buah menang gigir, bisa menang giring anak buah. Kalau ini bilang anak buah dan giring lalu melanggar undang-undang, laporan orang keamanan tahu pun bisa keguruan. Kalau dahulu jangan tahu pun keguruan. Malah kawitan dari anak nang diberi pengajaran itu terima kasih lawan guru. Terima kasih guru yang mendidikkan anak ulun. Walaupun lu benar murid dapat haikat. Jadi anak murid ketakutan, malu beradab lawan guru. Lalu guru gak jadi bulan kawan. Lalu ilmu berberkah. Oh wah ini guru bahari guru. Dijilingi guru aja murid dijilingi guru mantap murid takutan enggak. Berberkah ilmunya. Wah ini guru di bawah nyanyian. Dijadikan kawan. Ya banyak berberkah ilmu. Dilawan orang berburuan. Kenapa? Karena cara dalam hal pelaksanaannya tidak seperti orang baru. Nah, jadi kenapa niat maka wajib? Karena niat itu iradat Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahirnya aja hati kita nang gantar, hati kita nang bahatar, karena keandakan asma Tuhan itu dalam hati, keandakan nama Tuhan itu dalam hati. Lalu berhatarlah hati kita, aku hendak mewudhu. Atau dalam aturannya, begitu kita ngambil air besertaan dengan hatar hati kita, sengaja aku berwudu, jangan berwudu lah, berwudu anak murah berwudu, wudu batlah wow dengan bat, sengaja aku berwudu
untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah. Ada taubat loh teman bahaya sampai ini pelajaran. Nah, lalu hakikat niat itu namanya ngajak dari siapa? Hati kita kah? Atau Allah Ta'ala akan menolongi? Nah, dalam pelajaran tauhid, qudrat dan iradat Allah itu sifat yang berwujud atau sifatun mawjudatun lil alam, sifat Allah yang mawjud kepada hambanya, lawan kita. Qudrat dan iradat Tuhan itu sifat yang berwujud, bernampak, atau bahasa Arab berta'alluq kepada kita. Lalu bila ada kehendak khatar dalam hati kita, itu adalah iradat Allah, dan kehendak itu dapat dilaksanakan, itu adalah qudrat Allah. Nah, makanya hukumnya wajib. Karena apa? Karena kita mengikut sertakan kuasa dan kehendak Allah. Kenapa orang menggawe sesuatu kalau ada niat, ada nilai ibadahnya? Karena ini tidak mengikut sertakan Allah. Ini aja nambah apa seorang. Nah, ini masalahnya. Maka bila aku hukumnya, ayo orang apa hukumnya? Sombong kalau. Bapak salah, ada bapak, ada sah. Ataupun kalau orang pikiran juga malah bingung sedikit. Dia ini sembahyang tak berniat ke aku salah, pada aku ada boleh, kada aku kada sah. Dia menang bujur. Nah itu dari Paulus. Nang bujur, nang aku itu siapa? Nah, ini ya, anak-anak bapak yang bapak sayang ini dinyatakan mana deh? Jangan bila berniat lah. Nah, niat itu nama apa garam? Kehendak Allah. Tapi jangan dianggap dia melulu di hakikat lah. Nah, ini lawan-lawan. Jangan iradat itu dianggap tulin pada hakikat, jangan. Kalau iradat itu berkenaan dengan fikih, mesti ada undang-undang batasan hukumnya. Nah, kalau hukum di hati ada kehendak melihat mangga kawan di halaman rumput di mana pada kehendak begitu, kehendak Allah Ta'ala. Nah, iya luput mandang enak. Nah, karena kita hidup di dunia ada batasan, ada hak syariat Allah, hukum Allah, karena itu milik orang lain, kada boleh kita ambil kalau kada berizin. Nah, jangan dipukul lah. Kada kehendak begitu. Kehendak Allah Ta'ala memang gerakan di hati kita ya. Sembahyang, aku ni kada sembahyang kada kehendak juga, aku kada kawat sembahyang. Nah, mengawakan itu Tuhan Allah Ta'ala juga iya misalnya. Nah, itu bab nafsu belum belajarnya. Nafsu yang 7 tingkat. Nah, jadi penting juga. Dan yang jelas dulu yang baik, andap aja yang baik-baik. Bila ada kehendak dalam hati yang baik, yang manfaat, yang menguntungkan, dakwah aja Allah Ta'ala akan salah. Nah, bila nang merugikan, boleh kita akui, karena Allah telah menyuruh lawan nang memudaratkan. Innallaha ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya Allah memerintah yang baik-baik saja dan mencegah daripada perbuatan yang kada baik. Memang baik dan buruk itu olahan Allah, tapi Allah kada menyuruh yang buruk.
Karena ada neracanya, ada timbangannya. Apa timbangannya? Akal. Aku nak kita anu guling di kurungan kambing di rumah ada. Nang baik itu anggap rumah seorang bagus, harum rumah. Ada minyak wangi di rumah. Ada kurungan kambing, bau hancing. Itu umpamakan nang burung. Aku tuh burung guling di kurungan kambing. Amun apun berarti diberi akal, tidak menggunakan akal. Kalau kada bakal apa hukumnya? Napa? Ya, anak bapak yang mau harus kalau orang kada bakal apa namanya? Makanya orang gila itu kada wajib sembahyang. Juntan kada berdosanya. Orang gila. Karena itu kada bakal. Amun itu yuk. Kita ini diberi akal. Ya Allah, duit aja minta kawitan ke anak sedikit, nak banyak tadi bakal. Ajar abah 10.000 kan 5.000, jadi 10.000, 5.000 dicukupan tadi bakal dah. Anak tenang, disabukakan kan boleh. Nah, di dagang kalau ikhtiar kita, usaha ikhtiar yang ada pada kita atas kehendak dan kekuasaan Allah kada balaku, ikhtiar kita ni kada balaku, Allah Ta'ala juga dah nang mengqadha dan mengqadarkan ayu je lagi bersarah bulat-bulat situ kada salah. Contoh, kita sudah berjalan di suatu tempat jauh ke pinggir, supaya dalam hati ya Allah hindarkan aku dari tertabrak orang. Makanya aku di jalan ke pinggir ya Allah, pinggir jauh ke pinggir. Sekalinya ada aja orang hanya bisa mundur sesat, terus manja. Nah itu namanya ayuja. Ya Allah Taala dan nasibku. Nah itu ikhtiar karena sudah. Ayuja salah orang Tuhan mudah berikhtiar ini belum berikhtiar lalu udah besar apa nah itu tentang niatnya. Jadi penting niat itu adalah di dalam hati. Sebenarnya niat kada ada hurufnya, kada ada suaranya. Nah maksud tiada huruf tiada suara adalah iradat Allah. Iradat Allah itu adalah sifat Allah yang berwujud, yang bernampak kepada hati kita. Maka sifat itu inya berdiri lawan zat. Lawan zat yang bernama Allah tadi. Ismun musamma. Nama zat dari yang memiliki sifat iradat, yaitu Allah. Nah, maka kada berpisah zat Allah dengan sifat, tapi bukan sifat nama orang zat. Sifat itu datang daripada zat dan sifat berdiri lawan zat. Ibaratkan pohon, jangan bukan batang nama olah biji. Nang menimbulkan batang itu adalah biji mental. Nah, menimbulkan biji habis paling ya aku jadi Tuhan ya. Nah itu nih anak. Nang kedua rukun wudu, membasuh wajah. Batas wajah nang dibasuh dari kebiasaan tumbuh rambut nang di kepala sampai ke bawah dagu, sampai daripada titikilan telinga kanan dan titikilan telinga kiri. Nah, apa nanti baca? Nah, ada bacaannya. Jadi supaya jangan kita pandir nang lain, supaya jangan waswis. Nah, kalau dalam pelajaran tasawuf, membasuh muka itu bacaannya sholawat. Kalau dalam ilmu fikih,
Bersemuha itu doanya supaya Allah memberi cahaya. Allahumma bayyid bad ya. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, berilah cahaya wajahku pada ketika hari di mana bercahaya wajah orang-orang mukmin, dan pada ketika hari hitam legamnya wajah orang-orang kafir. Nah, jadi kita di Yamil Masa itu kita benar Rasulullah tak. Nah, mana umat Nabi yang sering kena air wudhu wajahnya, nanduk itu cahaya. Nah, mana umat Nabi yang sering sujud, tahu kata Rasul. Dia ada kepada karena itu yang sini. Nyaman aja mengaku aku umat Rasulullah. Nyaman aja. Menggawilah kelakuan sini dalam. Namun kadang menggawi, bersalawat aja kulit. Menjadi dua kulit, baca hafsi kulit. Setelah pengajian ada hukum. Mengaku umat Nabi bah, iya sudah. Aku dia kalau pengajian pelajaran nomor 2 hari itu orang-orang ada asa hambar udah. Itu memutus seorang lawan ilmu lawan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh hambar karena kita disuruh istiqamah. Bersemuha ada. Kalau dalam ilmu sosoknya sholawat. Nah, kenapa maka sholawat? Nah, masuk ke dalamnya. Sedikit ke dalam. Karena Nabi Basur itu bukan sekadar muha. Nabi Basur itu kalimat aksara Quran. Muha kita nih makanya ada kuliah sembarangan. Saja dia pakai muha kawan. Mungkin binian dia beri muha saya buat. Mereka izin karena tak jabai Quran. Ya. Kalau Rasulullah hidung Nabi itu seperti huruf alif, mulut Nabi itu kalmim seperti huruf mim. Kalau kita umat Nabi kita balai-balai. Mata huruf mim. Kemudian hidung huruf H, kemudian mulut huruf mim, dagu huruf dal, Muhammad, makanya bacaannya salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam. Nah, hurufnya, jalan belong ilmu nurnya. Air yang dipakai dari Nur Muhammad. Kemudian wajah Nabi besok batang tubuh dari Adam dari tanah dari air dari angin dari api dari Nur Muhammad. Nur bertemu Nur. Nah, jalan mujahadah sudah dibaca ayat tadi. Wajah hidup fi sabilillah, kata Allah. Bermujahadahlah kamu mencari jalan lawan aku. La'allakum tuflihun, supaya kamu jadi orang yang beruntung. Kita disuruh mencari jalan nang berhubungan lawan Allah. Kadang apa kita ada melalui jalan. Ibaratkan kita hendak memetik buah. Jalan supaya tak potek buah itu di mana nah halus aja anak-anak bapak saya kita naik rambutan ini pakai logika aja supaya dapat buah rambutan. Kalau kita naik lain menjuluk lain misalnya orang menjuluk jalan tanah yang naik. Kalau kita mau memetik buah rambutan, jalan supaya dapat buah rambutan itu di mana?
Ya, mohon mana juga. Ini padahal kan tak boleh ya. Jalan Batang. Ayo jalan mana jalan Batang? Sampai di Batang, supaya sampai ke buah, naik pulang jalan Dahan. Sudah sampai ke Dahan, selain jangkau ke buah, jalan Jengking, ya kan? Tapi jadi jejak jengkingnya lah sekarang. Nah, diraih hai jengkingnya lagi nah. Lalu dapatlah buah. Nah, batang itu wasilah tuh. Batang itu jembatan supaya sampai ke Dahan. Dahan itu jembatan supaya sampai ke Jengking. Jengking itu penghubung sampai ke buah. Kawalah langsung ada kawah. Nah, wasilah kita supaya berhubungan dengan Allah, penghubungnya di mana? Yaitu Rasulullah. Pada diri Rasulullah siapa? Ada amal soleh. Ini kita bersalawat tadi. Itu yang ada pada diri Rasulullah. Nah itu batang dan jengking yang menghubungkan kita sampai kepada Allah. Mudah-mudahan kita seberataan ibadah keluarga kita, sedekah kita, amaliyah kita, segala perbuatan ketakwaan yang kita lakukan sampai berhubungan langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kesimpulannya, rukun wudu berniat membasuh wajah, menyapu rambut kepala sampai ke kulit kepala. Nah, sunat membasuh telinga, sunat. Kemudian ada niat membasuh wajah, membasuh dua tangan sampai ke siku, menyapu rambut kepala sampai ke kulit kepala. Sunat kita basuh telinga, kemudian basuh kaki sampai ke mata kaki. Berikutnya tertib, jangan tabahu. Nah, demikian dulu kira-kira pada malam hari ini berkenaan dengan rukun wudu dan sunnahnya. Semoga ada manfaat dan kebaikan bagi diri kita sebangsaan. Allah jadikan kita keluarga kita, zuriat kita menjadi anak yang soleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Allah sehatkan kita lahir dan batin. Allah turunkan di kampung kita Samarinda berkah, rahmat, segala kebaikan-kebaikan. Allah hindarkan dari bala dan musibah. Amin. Adanallahu iyaya wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi